Selamat malam rekan-rekan guru se-Kabupaten Flores Timur, terkhususnya bagi rekan-rekan guru yang sedang dalam persiapan untuk mengikuti pendampingan secara virtual persiapan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur gelombang kedua. Malam hari ini melalui akun resmi YouTube PGRI Flores Timur, tak henti-hentinya kami kembali menyapa teman-teman sekalian, dan ini kami anggap penting untuk menjawab sekian banyak pertanyaan yang masuk ke kami berkaitan dengan pendampingan virtual gelombang kedua. Hal pertama yang mau kami sampaikan adalah bahwa di saat kita melaksanakan pendampingan virtual untuk P3K pada hari Senin 25 Januari 2021, pada posisi itu teman-teman yang mendaftar untuk gelombang kedua itu juga sudah melebihi kuota, yaitu 300. Nah, oleh karena itu dari pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur juga merasa masih punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya supaya teman-teman semua terakomodir. Oleh karena itu, kemudian jalan yang kami pilih adalah bagaimana menyiapkan pendampingan secara virtual ini. Gelombang-gelombangnya ini yang kita batasi, jadi tidak ada gelombang 2 lalu kemudian gelombang 3 karena jumlahnya terbatas 300. Maka kami siapkan cukup gelombang kedua ini menjadi pendampingan virtual yang berikutnya ini dengan jumlah 1.000 orang peserta. Tentang jumlah ini malam tadi sudah dijelaskan, sudah diinformasikan langsung oleh Bapak Egidius Demon Lema, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Dan sejak tadi malam sampai malam ini kami masih saja menerima pendaftaran melalui WA. Nah, oleh karena itu kami mengambil langkah cepat untuk bagaimana menyukseskan teman-teman yang 1.000 orang ini yang akhirnya mengikuti pendampingan. Maka kami membuka pendaftaran melalui Google Form. Kenapa kami memilih Google Form? Karena ini sangat memudahkan kita dalam pendataan. Jadi semua teman-teman mengirimkan data, di detik itu pun setelah sudah terkirim maka langsung terupdate. Catatan pertama untuk teman-teman yang sudah sejak kemarin mendaftarkan diri melalui WA dan sudah digabungkan di dalam grup WA, kami mau sampaikan bahwa itu belum final pendataan. Teman-teman harus melanjutkan pendaftaran melalui link pada Google Form yang sudah dibagikan tadi. Di situ semua data lengkap, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah, semuanya terdata di situ. Dan itu memudahkan kita untuk tahapan selanjutnya. Hal berikut yang mau kami sampaikan adalah ini berkaitan dengan kendala teknis ya. Tadi dalam informasi yang kami sampaikan, kalau misalnya teman-teman yang kesulitan, hal pertama yang dilakukan adalah cobalah bertanya kepada teman-teman sejawat. Boleh membangun komunikasi dengan operator di sekolah atau siapa saja di sekitar Bapak Ibu yang bisa langsung membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada kendala sedikit, harus bertanya kepada kami.
nanti penjelasan yang kami sampaikan mungkin bisa jadi tidak diterjemahkan dengan baik. Tetapi kalau ada Bapak Ibu punya teman, punya rekan yang ada di sekitar misalnya, dan disampaikan kesulitan itu secara terbuka, mereka bisa langsung membantu karena langsung mendampingi Bapak Ibu mereka sendiri. Sehingga tadi misalnya ada pertanyaan, Pak, ini saat kami masuk, ini ada minta untuk apakah ganti akun atau tidak. Nah, saya bisa langsung menjawab, di bagian itu diabaikan saja. Nah, diabaikan saja, langsung masuk, dan bisa mengisi semua data itu satu persatu. Nah, ada sedikit catatan di bagian saat mengisi data. Yang pertama, di situ kami juga meminta lama mengabdi, tanggal mulai bertugasnya kapan. Ini memang sebenarnya sekali jalan, tapi ada tujuan yang juga akan dilakukan oleh organisasi. Minimal kita juga bisa mengetahui pemetaan teman-teman guru honor di Kabupaten Flores Timur dari usianya, dari sebaran penempatan atau bertugasnya, juga lama mengabdi. Pada bagian lain juga kita meminta di situ teman-teman mengisi pendapatan. Mohon maaf teman-teman, mohon izin, ini memang kami anggap penting karena ada program dari PGRI Flores Timur juga pada Sekretaris Bidang Kesejahteraan Ketenagakerjaan. Ada alternatif yang bisa kita tempuh, yaitu bagaimana kita menggambarkan, kita membentangkan kondisi real keadaan guru-guru honor untuk mendorong tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan bisa harus pemerintah pusat untuk minimal bisa ada tambahan penghasilan untuk guru honor selain dari upaya-upaya yang bisa ditempuh. Sehingga di situ kami mohon izin untuk teman-teman juga memasukkan data tentang upah atau honor atau penghasilan atau gaji yang saat ini teman-teman berikan, teman-teman dapatkan. Nah, yang berikut yang harus juga kami sampaikan adalah ini bagian dari menjawab pertanyaan. Ada teman-teman di grup WA yang sudah kita gabungkan beberapa hari yang lalu menanyakan informasi. Saat kita menayangkan beberapa peserta yang sudah daftar, ada yang bertanya, Pak, kenapa kami punya nama belum? Padahal kan kami sudah daftar di WA. Nah, ini yang mau digarisbawahi. Teman-teman yang sudah mendaftar di WA, sekali lagi, teman-teman yang sudah mendaftar di WA, itu baru nama, asal sekolah, itu saja, dengan nomor WA. Nah, sementara kita inginkan identitasnya lengkap, untuk memudahkan dalam banyak hal ke depannya, sehingga kita minta untuk melanjutkan dengan mengisi datanya di Google Form pada link yang dibagikan itu. Dan itu menjadi acuan kita, data itulah yang menjadi data valid, data sah, untuk kemudian kita gunakan sebagai peserta dalam pendampingan virtual gelombang kedua yang jumlahnya kita target 1.000 orang. Lalu yang berikut, berkaitan dengan permintaan kami juga untuk mengenakan baju PGRI ya, baju PGRI untuk mengupload foto. Nah, ini memang menjadi pilihan dari PGRI Flores Timur karena ya kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri menggunakan seragam kita, sehingga di banyak kegiatan penting dan perlu untuk kita mengenakan baju kebanggaan kita, baju kehormatan kita, baju kebesaran kita sebagai PGRI. Dan oleh karena itu, ini dokumennya resmi, maka wajib mengenakan. Ada yang bertanya, Pak, saya punya baju PGRI ini tidak ada, Pak. Kemudian saya juga sempat guyon ya, Pak, Ibu sudah mengajar berapa tahun? Sudah 12 tahun, Pak. Wah, masa sudah 12 tahun belum punya baju seragam?
pinjam. Nah, jadi ada yang diarahkan untuk pinjam. Sehingga ya kita harus seragam. Kita sepakat kalau kita menggunakan baju PGRI, ya kita gunakan. Dan ke depan untuk pembuatan kartu PGRI pun kita semua seragam menggunakan baju PGRI. Sehingga misalnya malam ini kalau diambil fotonya yang bagus atau sore tadi diambil foto yang bagus, ya foto yang sama bisa digunakan. Lalu teman-teman sekalian, memang mungkin agak ribet ya bagi yang belum terbiasa untuk mengisi data melalui Google Form. Tapi satu hal yang harus diketahui Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari proses belajar. Kalau kemarin-kemarin misalnya teman-teman belum terbiasa dan mungkin tidak bisa mengisi data melalui Google Form, inilah kesempatan belajar. Tidak tahu kita tanya dan kita berusaha sampai bisa. Di banyak kegiatan misalnya kita mengikuti webinar-webinar nasional, atau bahkan kita terlibat dalam lomba-lomba guru, misalnya guru berprestasi atau guru inovatif. Semua data kita itu terisi melalui Google Form. Tidak ada di data yang dikirim lewat WA saja. Sehingga ini pilihan PGRI untuk teman-teman guru dijadikan juga sebagai ruang belajar. Sehingga saat ini misalnya teman-teman yang masih kesulitan untuk mengisi datanya melalui link yang kami bagikan, teruslah berusaha, bersabar. Pada foto yang diupload misalnya tidak bisa, sudah diulang tidak bisa, sudah diulang tidak bisa. Periksalah ukuran foto di situ. Kita bisa mengecek juga ukuran foto di situ. Nah, yang disyaratkan di dalam Google Form di sini adalah foto dengan ukuran 500 KB. Nah, itu bisa dilihat keterangan di foto itu. Bisa klik kanan, bisa di bagian properti kalau tidak salah itu bisa dilihat bagian itu ukuran yang kita bisa tahu. Tanggal pemotretannya dan sebagainya kita bisa tahu. Jadi ingat ukurannya 500 KB. Nah, ini beberapa penjelasan teknis. Sekali lagi yang paling banyak bertanya tadi adalah, Pak, apakah kami sudah terdaftar di WA tadi? Kami harus daftar lagi? Iya, harus daftar lagi. Daftar pada link tadi. Lalu yang berikut, ada juga yang bertanya, Pak, kami yang di gelombang pertama tadi apakah harus daftar lagi? Tidak perlu, karena teman-teman kan sudah daftar dan mengikuti kegiatan. Ini diperuntukkan bagi mereka yang belum. Nah, ada tambahan sedikit informasi untuk teman-teman yang sudah mengikuti di gelombang pertama, bahwa yang pertama, janji PGRI Flores Timur untuk 6 orang yang bertanya. Waktu sesi dialog di kegiatan tanggal 25 itu, besok jam 11, kami tunggu di sekretariat PGRI Flores Timur, datang mengenakan baju seragam dan ambil kado, ambil hadiah dari PGRI Flores Timur. Teman-teman jangan pikir hadiahnya mewah, hadiahnya banyak. Nah, tidak. Ini bentuk penghargaan, bentuk apresiasi, hadiahnya sederhana saja. Apa itu? Masih rahasia. Besok baru bisa lihat sendiri saat penyerahan nanti. Kita tunggu ya jam 11. Sekretariat PGRI Flores Timur saat ini ada di mana? Ada di Kelurahan Sarotari Tengah. Untuk sampai ke sini, kalau dari arah pertokoan, sebelum rumah sakit itu ada satu lorong, namanya lorong Tekan Frida. Nah, teman-teman bisa melewati lorong itu lurus terus sampai ke Jalan 3. Sampai di Jalan 3, belok ke kanan, kurang lebih 30 meter saja, ada cabang kiri ke atas. Sebagiannya itu jalan tanah, kurang lebih 10 meter, lalu semenisasi. Di bagian kanan rumah pertama ada teras, disitulah sementara menjadi sekretariat PGRI Flores Timur. Sudah sampai di sekretariat, kalau misalnya ada pengurus ada di sekretariat, bisa langsung ketemu. Kalau belum, maka kita bisa saling komunikasi dan kita melakukan penyerahan hadiah itu. Untuk sertifikat, mudah-mudahan besok teman-teman sudah bisa terima. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan malam ini dan kami anggap penting supaya jelaslah sudah pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kami sejak sore tadi. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan pencerahan, teman-teman bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pada bagian akhir
Tentu kami pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur menyampaikan terima kasih untuk kerjasamanya ini. Kami belum berbuat banyak, tetapi mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Terakhir, sebelum menutup beberapa penjelasan atau informasi ini, saya kembali mengajak teman-teman sekalian. Saya cek tadi di akun YouTube resmi PGRI Flores Timur, itu sudah kurang lebih 326 subscriber. Artinya bahwa baru sebagian yang di grup WA yang subscribe. Sementara jumlah guru kita di Flores Timur ini sampai 5 ribuan. Nah, oleh karena itu, sebelum mengakhiri informasi ini, mohon dukungan. Cukup dengan menekan tombol warna merah di bagian kanan tulisan subscribe untuk mendukung YouTube PGRI Flores Timur sebagai media untuk memberikan informasi apa saja berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu atau juga berkaitan dengan dunia guru, dunia pendidikan, semuanya akan tersaji di situ. Jangan lupa juga share ke media sosial Facebook, ke grup WA, dan ke siapa saja yang membutuhkan informasi ini. Demikian, selamat malam untuk kita semua. Saya Maximus Masankian, Ketua PGRI Flores Timur, periode 2020-2025, menyampaikan salam hormat, sukses selalu untuk kita semua. Kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam, sampai jumpa pada informasi-informasi berikutnya.